Ada satu kisah yang cukup menarik yang ada di dalam Alkitab. Dan kisah itu bukan hanya satu Bapak Ibu. Ada cukup banyak kisah di dalam Alkitab. Yang menyatakan bahwa hati Tuhan itu terletak di atas sebuah bangsa juga. Jadi bukan hanya kepada sebuah pribadi per pribadi, tapi hati Tuhan juga ada di sebuah bangsa. Dan ini sangat menarik. Karena yang biasanya kita ketahui, ya Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tetapi sebenarnya Alkitab juga bercerita bagaimana Tuhan mengasihi kepada bangsa-bangsa. Dan khususnya kepada bangsa-bangsa di mana ada orang percaya itu diam di sana. Gitu. Kalau ada sebuah bangsa di mana tidak ada orang diam di sana dan kebenaran Tuhan tidak ada di sana, maka bangsa itu akan mengalami satu hal yang mengkhawatirkan gitu. Satu hal yang membahayakan buat bangsa itu, seperti contoh Sodom dan Gomora. Ya, Sodom dan Gomora itu Tuhan sampai memberikan semacam hitungan minimal kepada Abraham pada saat itu. Kalau ada 50, kemudian kalau ada 20 atau sampai 10, itu ternyata tidak ada orang yang mengasihi Tuhan ya. Maka Tuhan pada akhirnya akan membiarkan bangsa itu mengalami kemalangan. Tapi ada satu hal yang menarik. Di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu pernah akan membinasakan bangsa Israel. Benar-benar pernah, saking marahnya Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini, dan saya harap Bapak Ibu bisa menangkap intisari firman Tuhan pada hari ini, dan kita mau belajar dari hal itu. Kita akan belajar mengenai hati Tuhan untuk bangsa, terutama karena kita ada di Indonesia, pasti untuk Indonesia. Next. Nah, bukan. Kita buka Bapak Ibu ya, langsung saja ya, kita buka ayat firman Tuhannya. Kejadian pasal yang ke-32. Keluaran pasal yang ke-32. Kita buka mulai ayat yang ke-20, kita akan baca nanti sampai ayat yang ke-20. Iya. Keluaran 32 ayat yang ke-20. Baik. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, katakan amin. Amin, sudah menemukan semuanya. Iya, soalnya sudah ada di sini, Pastor. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel itu. 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? 22. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. 23. Mereka berkata kepadaku, buatlah kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Kisahnya cukup panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah apa yang terjadi di dalam Kejadian 32. Hari ini kita akan membaca beberapa bagian yang penting. Jadi ceritanya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Bangsa Israel pada saat itu menunggu Musa dari Gunung Sinai. Gak datang-datang. Gak datang-datang dia. Kok lama ditunggu gak datang-datang. Akhirnya mereka minta kepada Harun supaya Harun itu membuat bagi mereka Allah yang akan memimpin mereka. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah ayat yang unik di sini. Sebuah ayat yang unik. Kita baca Keluaran 32 tadi. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Keluaran 32 ayat yang kelima. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di tulisan ini pasti tidak akan kelihatan kata Tuhannya. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki Alkitab sendiri di Bible ya, di handphonenya sendiri, atau Bapak Ibu bawa Alkitab, maka Bapak Ibu akan tahu kata Tuhan di situ ditulis dengan huruf besar.
Tuhan. Artinya itu adalah penerjemahan dari kata Yahweh, gitu ya, dari kata Yahweh. Jadi bangsa Israel pada saat itu sebenarnya mereka tidak mengkhianati Yahweh. Mereka tetap beribadah kepada Yahweh. Mereka tetap berkata bahwa besok hari raya bagi Yahweh. Mereka akan merayakan hal itu. Mereka tidak meninggalkan Yahwehnya. Tidak meninggalkan Yahweh Elohimnya, nggak meninggalkan. Tapi ini yang penting. Mereka menggantikan Musa yang merupakan orang yang menjadi perantara antara Yahweh dan bangsa Israel dengan anak lembu emas. Itu tadi yang kita baca tadi. Karena bangsa Israel minta kepada Harun supaya mengumpulkan emas dan membuat anak lembu emas, maka mereka menggantikan Musa sebagai perantara dengan anak lembu emas. Jadi ceritanya Bapak Ibu, dari sini kita belajar bahwa pelanggaran bangsa Israel dimulai ketika mereka tidak memperhatikan apa kata perantara mereka. Gitu. Atau mereka menganggap perantara mereka tidak ada. Kok enggak turun-turun? Kok enggak menolong saya? Kok tidak memberikan saya jalan keluar? Maka mereka mengambil keputusan dengan gaya mereka. Mereka tidak meninggalkan penyembahan kepada Yahweh. Mereka tetap menyembah kepada Yahweh. Tapi mereka lupa. Mereka tidak mau dipimpin oleh perantara mereka. Meninggalkan perantara mereka. Dari sini kita belajar. Sebenarnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat luar biasa. Kita berketuhanan yang Maha Esa, semua orang memiliki Tuhan di sini. Ya ada beberapa orang ateis tapi tidak terlalu banyak di Indonesia ini. Ada beberapa orang agnostik sekalipun mereka masih percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi mari kita lihat kondisi bangsa kita. Walaupun mereka mempercayai Tuhan itu ada, walaupun mereka beribadah kepada Tuhan mereka, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka seolah-olah memungkiri perantara mereka. Nah, perantara ini penting. Siapa sebenarnya perantara ini yang diceritakan di dalam Alkitab? Alkitab kita ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, kita harus membacanya di dalam terang Injil. Terang kebenaran Injil. Itu ya, terang kebenaran Perjanjian Baru. Kita sebagai umat Perjanjian Baru supaya kita bisa mengambil makna yang benar dari Alkitab itu. Banyak orang menyatakan, loh Musa ini adalah kita gitu. Kita ini nanti jadi Musa, nggak bisa Bapak Ibu. Perantaranya itu Musa. Kita ini adalah bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan. Jadi jangan sama-samakan diri kita dengan Musa begitu ya. Nah, Musa ini sebagai perantara itu ditinggalkan, kan sama seperti kondisi bangsa kita. Ada satu perantara yang harus diketahui oleh semua orang. Siapa itu? Yesus. Mengapa Yesus disebut sebagai perantara? Bapak Ibu tahu nggak bahwa Yesus itu bukan hanya datang kepada orang Kristen saja. Ketika Tuhan Yesus akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ketika datang dari jauh mau datang menuju ke arah Yohanes Pembaptis bilang gini, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, manusia, seluruh manusia, bukan orang Kristen. Jadi ceritanya tidak ada ceritanya Yesus hanya nanggungi dosa orang Kristen. Semua dosa seluruh dunia ini Yesus yang nanggung. Dia adalah perantara kita. Kalau Yesus hanya menanggung dosanya orang Kristen, pasti Yesus itu lebih kecil daripada Adam. Gara-gara Adam seluruh manusia berdosa. Masa Tuhan Yesus hanya nanggungi dosa orang yang Kristen aja? Kan enggak. Loh, kalau begitu semua orang nanti masuk surga. Sebentar, tunggu dulu. Yesus menanggung akibat dosa seluruh dunia, tetapi ya Tuhan pun juga membuat orang-orang yang akhirnya percaya kepada Dia untuk diubah hidupnya. Ini yang membedakan antara Kristen dengan agama-agama yang lain. Jadi ketika bangsa Indonesia ini mereka menganggap memiliki Tuhan, tetapi mereka mengabaikan perantara mereka. Maka itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa orang yang Dia beri otoritas, yaitu Musa sebagai perantara pada saat itu, mereka tidak dengarkan. Dan kita tahu, bangsa ini tidak semuanya percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Bangsa ini bahkan ada yang menghina Tuhan Yesus. Tapi saya masih
mengucap syukur. Dan kita semuanya mesti mengucap syukur. Ada Bapak Ibu yang masih mengasihi Tuhan di sini, amin. Ada orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang masih menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat apa reaksi Tuhan ketika Tuhan tahu bahwa orang-orang Israel tidak menganggap Musa sebagai perantara mereka. Kata firman Tuhan di Keluaran 32 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Nah, mari kita lihat bagaimana kemarahan Tuhan. Ayat yang ke-10 langsung Bapak Ibu ya. Tuhan sudah berkata-kata kepada Musa, kita baca ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, kata Tuhan, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, ini Musa dikata Tuhan, menunjuk kepada Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Seolah-olah Musa itu nanti akan disendirikan oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang besar, sementara Israel akan dibinasakan oleh Tuhan. Wow. Bagi Tuhan, menjadi hal yang serius ketika kita tidak menganggap perantara yang diberikan kepada Tuhan itu sebagai hal yang penting dalam hidup kita. Bangsa ini juga kayak gitu. Gitu. Nah, murka Tuhan atas mereka. Tetapi apa kata Musa? Ayat yang ke-11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat. Musa pada saat itu kembali menjadi perantara. Istilahnya, Tuhan janganlah. Bukankah engkau sudah membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir? Masa engkau akan mempermalukan dengan membinasakan mereka? Kira-kira seperti itu. Maka hati Tuhan melunak. Wah, dari sini kita tahu hebatnya Musa. Oh, berarti Musa lebih hebat dari Tuhan. No, ini ceritanya tentang percakapan antara Tuhan dengan Musa karena mereka saking akrabnya. Itu. Maka setelah itu hati Tuhan mulai melunak. Itu yang saya bilang, mengapa hati Tuhan juga atas bangsa-bangsa. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu ayat yang luar biasa dari kisah ini. Sebentar ya. Ayat yang ke-26, langsung loncat-loncat ya supaya kita bisa mengikuti kisah ini dengan jelas. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya siapa Bapak Ibu? Seluruh Bani Lewi. Jadi ternyata Musa ini sebagai perantara, dia pada akhirnya tidak sendirian. Dia bilang, oke, siapa yang mau memihak kepada Tuhan, Allah Elohim Yahweh, ya, dan juga kepada Musa sebagai perantaranya, kumpul ke sini. Kemudian ada sekelompok Bani Lewi. Siapa Bani Lewi? Bani Lewi itu adalah orang-orang yang hidupnya benar-benar dipakai untuk Tuhan, melayani Tuhan mereka. Mereka tidak mau berontak kepada Tuhan, mengikuti seperti bangsa Israel pada saat itu, tapi mereka akhirnya berpihak kepada Musa. Nah, disinilah nanti orang Kristen tempatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk dekat dengan Tuhan yang benar. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai pengantara kita. Kita mengenal bahwa Tuhan Yesus itu menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Antara manusia dengan Allah. Nah, masalahnya adalah apakah setiap orang yang dianggap Kristen atau beragama Kristen itu bisa memiliki hidup seperti Bani Lewi ini? Bani Lewi ini adalah orang yang hidupnya hanya dikhususkan untuk Tuhan. Oh, berarti yang masuk ke sana hanya Pastor Fani, Pastor Joshua, Pastor Hari. Enggak, Bapak Ibu. Yang maksudnya dikhususkan oleh Tuhan itu dia benar-benar tahu bahwa ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, hidupnya nggak dipakai sendiri. Yang bertahta di hidupnya sekarang adalah Yesus.
Atau Bani Lewi itu dikatakan kalau di dalam kisah ini, karena ini kisah perjanjian lama, mereka berpihak kepada Musa. Gitu. Dan uniknya Bani Lewi ini diberi kepercayaan oleh Tuhan pada akhirnya untuk membinasakan orang-orang Israel yang tadinya dianggap umat Tuhan, tetapi mereka pada akhirnya memberontak di kisah perjanjian lama ini ya, untuk membunuh mereka. Gitu. Ya walaupun sekarang kita tidak mungkin membunuh orang-orang itu. Tapi dari sini kita tahu bahwa betapa berharganya orang-orang percaya yang benar-benar mengandalkan Yesus sebagai Tuhannya. Bapak Ibu, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan itu bukan berarti kita hanya beragama Kristen begitu saja ya. Seperti yang tadi, hanya memiliki Tuhan Yahweh. Tetapi dia tahu siapa yang berkuasa di dalam dirinya sekarang. Dirinya sendiri, orang lain, ataukah Yesus? Banyak orang masih beragama, banyak orang masih ke gereja, banyak orang masih tetap doa. Tetapi ketika dia kembali kepada hidupnya setiap hari di luar hari Minggu, mulai deh ngandelin orang lain, ngandelin diri sendiri. Itu sama saja dengan orang-orang yang bukan Bani Lewi. Makanya saya ajak Bapak Ibu sekarang ini untuk mulai dari satu hal yang penting buat hidup kita sebelum kita mendoakan bangsa ini adalah mulai dari diri kita lebih dulu, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Jangan gantikan Allah dengan patung anak lembu emas. Patung anak lembu emas itu adalah berhala. Berhala itu dari bahasa Inggris katanya idolatry gitu ya. Idolatry, apa sih idolatry? Idolatry itu bahkan dari bahasa Yunani sebenarnya. Idolatreia, dari kata idolatreia. Kata latreia itu artinya adalah beribadah. Idol itu adalah yang lain. Yang lain dipakai beribadah untuk yang lain. Beribadah itu bukan hanya sekedar Bapak Ibu di tempat ini atau di tempat yang lain itu beribadah, tidak. Ibadah kita itu adalah seluruh hidup kita. Jadi ketika kita memiliki kesenangan lebih daripada Tuhan, itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Apa kesenangan itu? Uang. Ada orang yang sampai rela, hanya demi uang, rela menyakiti hati orang lain. Rela untuk menginjak orang lain. Supaya dia dianggap sukses secara keuangan. Itu menjadi berhala dalam hidup kita. Karir. Kita menganggap karir kita jauh lebih penting daripada ibadah kita kepada Tuhan. Daripada kehidupan kita kepada Tuhan. Itu adalah berhala. Nanti kalau cerita masalah berhala, Pastor Fani bisa lebih lengkap ceritanya tentang berhala apa. Karena beberapa saat yang lalu Pastor Fani udah sedikit ngambil tentang berhala ini. Artinya Bapak Ibu, berhala itu bisa ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Berhala itu bisa ada di dalam hidup kita yang kita anggap ini nggak ada apa-apa. Kan aku tetap Kristen, Pastor. Kan aku ini tetap orang yang percaya. Tetap ke gereja, tetap datang di ibadah. Bahkan aku ngikuti setiap ibadah. Tapi bukan itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan kisah di dalam Keluaran. Bangsa Israel juga tetap beribadah. Tapi Tuhan ingin membinasakan mereka gara-gara apa? Mereka punya berhala yang lain dalam hidup mereka. Kadang berhala itu diri kita loh, diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa diri kita itu mampu mengatasi banyak hal dan tidak memerlukan Tuhan. Ini bahaya. Saya ajak Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya itu lebih dahulu. Kita memperbaiki hidup kita, jangan seperti orang Israel yang lama, tapi jadilah seperti Bani Lewi. Saya ajak Bapak Ibu buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ini adalah ayat yang sangat favorit setiap 17 Agustus begitu ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan umatku
yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, kata Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta ayat yang ke-14 tetap, serta memulihkan negeri mereka. Masih ada buntutnya. Jadi Bapak Ibu, untuk negeri dipulihkan, untuk bangsa kita dipulihkan, untuk Indonesia bisa dipulihkan, dan nantinya akan membawa kesejahteraan buat Bapak Ibu juga. Ya, kita sebagai orang percaya yang Tuhan utus tinggal di dalam situ, di dalam negeri itu, harus menunjukkan indikator-indikator sebagai orang yang percaya dengan benar. Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, bangsa Israel itu tadi ya, Tuhan ingin membinasakan tapi nggak jadi karena ada orang seperti Musa. Itu. Bahkan di bagian ayat itu ada dikatakan kalau Tuhan nggak mengampuni bangsa ini, lebih baik hapus namaku dari kitab kehidupan. Wah, itu keren banget itu. Itu. Kita bukan Musa ya, kita adalah, sekali lagi kita adalah Bani Lewinya itu tadi. Kita tidak akan mungkin berani ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tidak mengampuni Indonesia, coret namaku dari kitab kehidupan. Nggak bisa. Terlalu berat Bapak Ibu ininya, bebannya, itu pengantara kita. Jadi yang paling penting bagi orang percaya adalah, mari kita lihat lagi ayat yang 14 tadi, karena saya mau bicara sedikit lebih banyak di sini. Dan umatku, yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut sebagai umat Tuhan. Mengapa demikian? Padahal banyak Tuhan-Tuhan yang lain kan. Bahkan ada orang berkata, ya Tuhan semuanya sama lah. Yang membedakan nanti bisa jalan lewat ini Surabaya, lewat Jakarta, nanti ketemu juga di Jogja kan gitu. Karena banyak jalan menuju Jogja, banyak jalan menuju Roma. Tidak demikian Pak. Kalau kalau Tuhannya orang-orang ini memang sama, harusnya kebenarannya juga sama kan. Tapi ada yang Tuhan itu nyuruh bunuh orang lain, ada yang Tuhan nyuruh nutup tempat ibadah, kan itu berarti bukan Tuhan yang benar Bapak Ibu. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengasihi milik pusakanya sendiri. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau kalau di ilmu tentang kristologi Elohim Yahweh yang disembah oleh orang Israel, itu ya Allah yang kita sembah juga, sama gitu. Dan umatku yang atasnya nama Tuhan disebut, kita sebuah kehormatan. Nah, ada hal yang mesti harus kita lakukan. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, itu jadi satu ya. Berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal yang pertama harus kita tahu bahwa orang-orang yang disebut sebagai umat Tuhan itu harus berani berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dengan orang-orang yang akan dibinasakan oleh Tuhan karena mereka tidak mengenal kebenaran ini. Apa yang mereka lakukan? Berkata kepada Tuhan gitu, Tuhan aku mau belajar merendahkan diri dulu. Itu. Kita merendahkan diri dulu. Apa itu merendahkan diri? Merendahkan diri itu sama seperti seolah-olah kita mengambil beban yang seharusnya ditimpakan kepada bangsa ini di dalam diri kita. Tidak banyak orang Kristen yang mau memiliki beban itu Bapak Ibu. Biasanya beban itu akan muncul persis pas tanggal 17 kayak gini nih. Tapi saya harapkan jemaat gereja Surabaya City Blessing mengambil beban itu atas pundak kita, atas diri kita. Mengapa? Karena kalau kita sudah diselamatkan, kita melihat orang lain belum diselamatkan, jangan kita ya udah, itu kan bukan masalah saya. Enggak. Tetapi sekarang justru menjadi masalah kita kalau kita tidak mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil Tuhan kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan pun mengasihi orang-orang yang sebelumnya memberontak itu. Jadi ambil beban merendahkan diri. Jangan merasa diri kita sudah diselamatkan, terus kita kemudian cuek, tidak mau mengerti dengan orang lain. Dengan beban orang lain, ambil dulu merendahkan diri. Gitu. Kemudian apa yang mesti kita lakukan? Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kenapa berdoa dan mencari wajah Tuhan itu
merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari sini. Karena begini, ada orang-orang yang bisa berdoa, banyak orang yang bisa berdoa. Kan kalau kita disuruh berdoa rame-rame gini kan mau nggak mau ya semuanya pada ikut berdoa. Tetapi berdoa yang dimaksud di sini adalah mencari wajah Tuhan. Apa itu mencari wajah Tuhan? Orang-orang yang ada di hatinya Tuhan. Gimana caranya kita menjadi orang yang ada di hatinya Tuhan? Doanya jangan cuma di gereja. Bapak Ibu harus punya waktu khusus. Miliki waktu khusus di rumah. Untuk Bapak Ibu nyembah. Mungkin satu saat kita cuma hanya bisa nyanyi. Mungkin satu saat ketika kita yang disebut dengan mencari wajah Tuhan kita cuma cukup bisa nangis. Atau mungkin Bapak Ibu cukup diem. Pokoknya cari wajah Tuhan. Ini yang disebut kita melekat dengan Tuhan. Sampai kita benar-benar face to face dengan Tuhan. Kata mencari wajah Tuhan itu face to face dengan Tuhan. Itu hampir sama. Sama seperti ketika Musa ketemu dengan Tuhan di semak belukar yang terbakar. Dia berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk orang bertemu dengan Tuhan itu susahnya minta ampun. Mengapa? Karena ketemunya hanya setahun sekali di bait Allah. Itu pun yang ketemu itu imam besar. Imam besar datang, kemudian memercikkan darah, kemudian dia keluar lagi lewat pintu ruang kudus dan baru keluar pelataran. Sementara kita bukan orang Israel, tidak boleh masuk pelataran. Kita harus ada di luar bait Allah. Itu kalau zaman dulu, tetapi puji Tuhan. Begitu Yesus mati untuk kita. Dia menjadi pendamai antara kita dengan Tuhan dan kita didamaikan dengan Tuhan. Di situ kemudian kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, ketemu dengan wajah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, ya, ketika kita punya persoalan, jangan buru-buru kita cepat-cepat mau menyelesaikan dengan kekuatan kita dulu. Jangan. Masuk kamar, cari wajah Tuhan dulu. Tunggu Tuhan mau ngomong apa. Saya punya kesaksian ya yang cukup menarik dari kata menunggu ini. Mau saya ceritain ya Bapak Ibu sebentar aja. Harusnya ini nggak masuk agenda. Sekitar 3 hari yang lalu. Saya dan istri saya itu lagi bergumul. Mengapa? Karena kita harus mengganti uangnya RT yang kepake. Karena sudah banyak pengeluaran 17 Agustus gitu ya, uangnya kepake. Nah, duitnya ya nggak terlalu besar sih, tapi ya lumayan, kita nggak ada duit segitu ya. Akhirnya saya mau berinisiatif untuk mencari pinjaman gitu. Sebenarnya bukan pinjaman sih, itu uang saya juga, saya tabung di sekolah gitu. Mau saya ambil gitu. Begitu saya berhasil mengambilnya, sudah ditransfer ke rekening, saya tanya sama istri saya. Coba kamu lihat uangnya sudah tertransfer belum? Dia yang bingung Bapak Ibu. Dia ngasih screen capture itu, dikasih ke saya, uang yang mana? Begitu dia ngasih screen capture, saya yang bingung. Karena ada 2 transfer dalam jumlah yang cukup besar bagi saya. Uangnya cukup banyak. Saya sampai tanya, loh ini jangan-jangan sekolah saya salah transfer. Saya telepon sekolah saya. Itu kamu bener tak transfernya? Udah bener Pak. Gitu. Ternyata ada 1 transferan yang duitnya cukup besar Bapak Ibu. Jamnya hampir sama cuma terpaut beberapa menit. Saya nangis waktu itu. Coba saya tunggu Tuhan. Saya nggak perlu pinjem, nggak perlu cari pinjaman gitu. Kan sama-sama juga nanti Tuhan transfer juga. Nah dari situ saya belajar. Saya belajar bertobat sama istri saya. Nggak bisa kita kayak gini terus. Kita harus belajar ngandelin Tuhan. Gitu. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Sudah kita lakukan. Nanti sebentar akan kita lakukan berdoa. Saya harap Bapak Ibu sama-sama kita taruh berkat untuk bangsa ini. Karena Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan juga. Jadilah berkat untuk bangsa ini. Kita akan berdoa nanti. Nah bagian yang paling penting itu yang ini. Merendahkan diri sudah. Berdoa dan mencari wajah Tuhan harus. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini menarik. Karena kata berbalik itu menggunakan bahasa Ibrani syuf. Ucapan sama-sama saya, syuf. Gampang banget, syuf. Apa itu arti syuf? Syuf itu
seperti orang berjalan ke sana, kemudian syuf itu artinya ke sana. Nah, di dalam perjanjian baru, kata syuf itu menggunakan kata metanoia, unik. Dan kata metanoia ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata bertobat. Jadi rupanya yang dimaksud dengan Alkitab dengan kata bertobat itu bukan orang yang dari pencuri kemudian tidak mencuri lagi, bukan hanya itu. Bukan dari orang yang suka ngomong kotor kemudian ngomongannya nggak kotor lagi, bukan hanya itu Bapak Ibu. Bertobat itu berbalik, syuf. Jadi benar-benar dia tidak mau lagi menjamah yang lama, kehidupan yang lama dia tidak mau jamah, tetapi dia mulai datang kepada cara hidup yang baru. Itu bertobat, itu yang namanya pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan cuma bicara kita berhenti dari kebiasaan lama kita. Orang yang dulu kebiasaan merokok, sekarang berhenti. Bukan cuma itu. Itu hanya sebagian kecil. Oleh karena itulah pertobatan itu harus dimulai dari pikiran. Karena kata metanoia itu artinya adalah perubahan pikiran. Gitu. Perubahan dari pikiran kita. Masih ingat kata metamorfoste yang sering kali kita belajar. Perubahan itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani. Bapak Ibu ini sekarang lagi dibuat oleh Roh Kudus untuk diubahkan semakin lama semakin indah bagi Tuhan. Tapi itu butuh proses. Tetapi proses itu harus kita taati dengan kita juga harus berbalik dari cara hidup kita yang lama. Itu. Dan indahnya adalah, luar biasanya adalah Bapak Ibu enggak sendirian menjalani hal itu. Roh Kudus pasti akan menuntun Bapak Ibu kepada kebenaran demi kebenaran terus asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Apa yang terjadi kalau kita sudah berdoa, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Tuhan berkata di dalam 2 Tawarik ini, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Siapa itu mereka? Bangsa ini. Makanya saya bilang, hati Tuhan itu sangat mengasihi Indonesia, Pak. Mengapa bisa Tuhan sangat mengasihi Indonesia? Karena ada Bapak Ibu di sana. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan di negara ini. Jangan biarkan negara ini nanti pada akhirnya akan menjadi negara yang akan dihabiskan oleh Tuhan. Bapak Ibu harus jadi orang yang mau ambil peranan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Karena ketika Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan pun pasti akan memberkati Bapak Ibu juga. Amin. Karena kesejahteraan kota di tempat di mana kita ditempatkan, itu kesejahteraan Bapak Ibu juga. Dan bukan hanya mengampuni dosa bangsa itu. Bagian terakhir dari ayat ini sangat menarik. Serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu rindu Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka semua orang akan melihat bahwa umat Tuhan, Bapak Ibu semua yang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya ajak Bapak Ibu ya, pagi ini kita benar-benar sungguh-sungguh letakkan doa kita atas bangsa ini. Karena bangsa ini memerlukan orang-orang yang percaya seperti Bapak Ibu. Memerlukan bani-bani Lewi seperti Bapak Ibu. Perantara sudah diberikan, Yesus. Sekarang masalahnya harus ada orang-orang yang memberikan dirinya untuk Tuhan. Yaitu Bapak Ibu semua. Untuk membawa bangsa ini kepada pemulihan yang luar biasa. Siapa yang mau berdoa buat bangsa ini? Amin. Mari kita tunduk kepala.
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk berdoa untuk bisa maju ke depan. Atas seluruh bumi. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri yuk. Kita sungguh-sungguh berdoa buat bangsa ini. Taruh beban atas bangsa ini. Taruh doa untuk bangsa ini. Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, katakan, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersyafaat untuk bangsa kita. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Seraya kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau tahun 1945 ya Bapak, Engkau memerdekakan akan bangsa ini. Dan kami jalani selama 78 tahun sampai saat ini ya Tuhan. Campur tangan-Mu luar biasa. Bapak, walaupun di negeri kami ini banyak suku, banyak keyakinan, banyak bahasa, haleluya, banyak budaya-budaya, tetapi kami satu Tuhan dalam bingkai bangsa Indonesia. Semua ini hanyalah karena kasih-Mu terhadap bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Apa yang hendak kami makan, apa yang hendak kami minum, apa yang hendak kami pakai Tuhan, Engkau sudah Kau sediakan secara melimpah di bangsa kami ini Tuhan. Sehingga kami tidak pernah kekurangan. Terima kasih Bapak. Sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan Tuhan, Engkau sudah menata Tuhan sebagai dasar kami berbangsa ini. Dan Engkau pasti akan menyempurnakan setiap langkah-langkah hukum yang ada di dalam negeri kami ini. Sehingga kemuliaan Tuhan ada di negeri kami tercinta ini Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa, Engkau pakai anak bangsa ini secara luar biasa melalui olahraga. Ya Tuhan, atlet-atlet Indonesia, haleluya, bergerak di luar negeri maupun di dalam negeri ya Tuhan, Kau pakai ya Bapa, sehingga nama-Mu boleh dikenal, bangsa kami boleh dikenal Tuhan, karena nama-Mu tetap dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kuserahkan para penjabat yang bertanggung jawab di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang olahraga, bidang politik, hukum dan keamanan Tuhan di tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati akan mereka, beri kekuatan mereka. Sehingga di dalam mengelola bangsa ini hanya seturut dan sekehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap mengalir pada bangsa kami Indonesia. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di Indonesia seperti di surga. Terima kasih Tuhan,
kalau kami ditempatkan di bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini. Hati-Mu ada di dalam bangsa kami Indonesia, karena di sini banyak umat-umat-Mu yang merendahkan diri, taat dan berdoa, menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan atas Indonesia. Tuhan, saat ini kami berdiri buat Indonesia, di mana tahun depan Tuhan, tahun 2024, bangsa kami akan mengadakan pemilu. Pemilihan presiden, wakil, para menteri kabinet, bahkan gubernur, wali kota, bahkan tingkat daerah pun Tuhan. Kami minta kepada-Mu Tuhan, agar pemilu nanti boleh berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa agar supaya para aparat yang ada diberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan di dalam menjaga berjalannya pemilu nanti Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala tingkah laku, bahkan tindakan-tindakan kriminal yang ingin merugikan bangsa kami dengan keuangan dana-dana yang keluar sudah begitu banyak Tuhan. Biarlah mereka, orang-orang ini dipilih Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, mempunyai integritas yang tinggi. Engkau pilih mereka sesuai dengan rencana Tuhan, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang dipulihkan Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengalami damai sejahtera, aman sentosa Tuhan. Berkat Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan, buat setiap alat-alat yang digunakan, bahkan kotak-kotak suara nanti Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, sehingga tidak terjadi penggelembungan suara. Bahkan Tuhan, kertas-kertas suara tidak dijual belikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhitungan suara secara transparan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati seluruh masyarakat Indonesia. Mulai saat ini mereka berdoa kepada-Mu Tuhan, meminta agar supaya di saat mereka memilih calon-calon pemimpin di bangsa ini, mereka mendapatkan petunjuk daripada Tuhan, sehingga bangsa kami akan diberikan seorang pemimpin yang takut akan Engkau, yang jujur, yang bebas dari korupsi, yang mengerti hati rakyat, mengerti keberadaan masyarakat yang kaum lemah Tuhan. Bahkan apa yang sudah dipersediakan alat-alat, bahkan itu Tuhan, para penjaga-penjaga yang ada di bilik-bilik suara, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, roh kejujuran, supaya mereka benar-benar Tuhan menjaga kotak suara ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat-Mu melimpah atas bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami melakukan pemilu nanti, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para aparat yang ada Tuhan, mereka bersatu hati Tuhan, antara Kapolri, Kapolda,
TNI, AU, Densus 88. Mereka diberikan hikmat, kemampuan, sehingga Tuhan, bangsa kami tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan terjadinya kriminal-kriminal ataupun goncangan-goncangan yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih atas campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan acara pemilu tahun 2024 nanti hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami, karena Engkaulah Tuhan yang maha besar. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua hanya ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa. Kami doakan kebangkitan anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Menjadi garam dan terang di dunia mereka. Sekolah, kampus, bisnis, dan lain-lain. Tuhan Kau memberkati setiap mereka dimanapun mereka ada. Sehingga sungguh-sungguh hidup mereka menjadi berkat, menjadi garam dan terang, membawa satu pemulihan dan perubahan yang signifikan di tengah-tengah bangsa dimanapun Engkau menempatkan mereka. Sehingga mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga hidup mereka membawa berkat dan menjadi berkat. Sehingga hidup mereka menjadi arti dan membawa arti bagi banyak orang. Sehingga melalui hidup mereka Tuhan Kau dipermuliakan. Dan banyak jiwa diselamatkan. Kami rindu, terlebih Tuhan merindukan generasi ini Tuhan. Menjadi generasi yang membawa perubahan. Generasi yang membawa bangsa ini melihat kemuliaan Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Karena hanya Engkau Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Engkau yang dimuliakan. Dimanapun mereka ada, Engkau pakai hidup mereka Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh di mana hidup mereka membawa satu terobosan. Sehingga terjadi satu kebangkitan yang luar biasa. Di tengah-tengah bangsa, bahkan di tengah-tengah gereja kami. Akan bangkit satu generasi yang membawa tentunya bangsa ini melihat kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan agar supaya dibangkitkan tentunya generasi daripada Tuhan anak-anak muda yang membawa tentunya kemenangan demi kemenangan. Sehingga Tuhan kami boleh mendengar, melihat bahwa Engkau Tuhan senantiasa ada. Dan Engkau Tuhan senantiasa campur tangan atas kehidupan daripada mereka. Engkau tuntun, Engkau pegang, Engkau bimbing mereka Tuhan. Untuk senantiasa mereka mau mendekat kepadamu. Mereka mau belajar lebih dan lebih lagi. Untuk senantiasa mereka mengenal Engkau dengan benar. Mereka mau menggali akan kebenaran firman-Mu. Mereka mau belajar tentunya akan firman Tuhan. Karena tanpa mereka mengenal Engkau, maka mereka pun tidak akan pernah menjadi saksi. Sehingga itu kami terus berdoa agar supaya hidup mereka bermanfaat bagi tentunya bangsa ini. Kami berdoa bagi generasi di gereja kami. Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Tuhan Kau memberkati mereka dalam pertumbuhan pengenalan pribadi mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka mempersembahkan hidup mereka hari-hari ini kepadamu. Mereka menyerahkan seluruh rencana hidup mereka ke depan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang kudus. Sehingga Tuhan seluruh anak muda di tempat ini mereka memiliki satu kesamaan, kebersamaan tentunya di dalam tentunya mereka Tuhan untuk merencanakan sesuatu yang luar biasa dan indah bagi gereja-Mu. Sehingga mereka yang nantinya akan memegang tongkat estafet. Mereka yang akan meneruskan pekerjaan di tempat ini. Engkau mempersiapkan mereka. Engkau pakai hamba-hamba-Mu, Tuhan youth pastor di tempat ini. Untuk mengarahkan, menuntun, membimbing mereka.
membawa mereka mengenal Engkau dengan benar. Sehingga Tuhan dari gerejamu terjadi satu kebangkitan yang luar biasa. Engkau memberkati sehingga hidup mereka Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun mereka ada. Terlebih untuk Indonesia tercinta. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapa, kami berdoa untuk kota kami Surabaya Tuhan. Kami membawa doa kami dengan segala kerendahan hati kami Tuhan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan supaya ada kegerakan dan kebangkitan rohani untuk gereja Tuhan, terkhususnya di kota kami Surabaya, di mana kami bertempat tinggal ya Bapa. Tuhan, pulihkan gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau bangkitkan kembali ya Tuhan. Sehingga Tuhan menjadikan gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh bersama-Mu Tuhan. Menjadi gereja yang diberkati ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati Tuhan. Terkhususnya anak-anak muda ya Bapa. Tuhan, biarlah anak-anak ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lawat mereka Tuhan. Tuhan jamah hatinya Tuhan. Kau jamah mata hatinya Tuhan. Sehingga mereka rindu datang kepadamu ya Bapa. Mereka biarlah Tuhan senantiasa anak-anak muda ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena mereka seumpama anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah mereka juga ada di tangan-Mu. Biarlah Tuhan mereka Tuhan senantiasa rindu, haus dan lapar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati mereka, berikanlah kesadaran Tuhan yang tinggi untuk mereka hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sehingga Kau berkuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya ya Bapa. Kami serahkan kota kami Surabaya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Pemkot kota Surabaya yang ada Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati para pemimpin-pemimpin yang tertinggi sampai terendah. Bahkan untuk Pak Eri Cahyadi sebagai wali kota kami. Bahkan Ibu Kofifa sebagai gubernur kami. Tuhan urapi, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berikanlah Tuhan hikmat-Mu Tuhan di masa-masa kepemimpinannya ya Bapa, untuk senantiasa Tuhan menjalankan program-program yang ada di kota kami Surabaya dengan hidup takut akan Engkau. Berkati pembangunan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah setiap kami Tuhan, seluruh warga Surabaya Tuhan, untuk kami berkontribusi, untuk kami saling Tuhan peduli satu sama lain akan pembangunan yang ada, program-program yang sudah dilakukan Tuhan di kota kami Surabaya sehingga dapat terrealisasi ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk kebersihan kota kami Surabaya. Biarlah Bapa Kau jamah setiap hati kami Tuhan, untuk kami memiliki kepedulian yang tinggi Tuhan akan lingkungan di mana kami bertempat tinggal ya Bapa. Kami saling menjaga, kami saling peduli Tuhan, sehingga Tuhan biarlah kebersihan di kota kami ini Tuhan senantiasa Tuhan menjadi kota yang benar-benar Tuhan berkati. Tuhan kami juga berdoa untuk keamanan bagi kota kami Surabaya. Berkati para TNI Polri Tuhan sebagai garda terdepan Tuhan buat kota kami Surabaya ya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan untuk benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan, sehingga kota kami menjadi kota yang aman, menjadi kota yang tentram, menjadi kota yang Tuhan berkati ya Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa biarlah kota kami Surabaya ini benar-benar menjadi kota yang bersinar bersama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, kami serahkan kota kami Surabaya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang memegang kendali Tuhan atas kota kami Surabaya. Tuhan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Surabaya menjadi kota yang bersih, menjadi kota yang aman, menjadi kota yang bersinar untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan doa kami, karena Engkau Allah yang penuh
kasih setia, Allah yang adil dalam segala jalanmu dan penuh kasih setia di dalam segala kebenaranmu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum kita selesaikan ibadah kita, Bapak Ibu nanti bisa memberikan persembahan di kotak persembahan yang diberikan atau bisa melalui QR Code. Jadi persembahan akan dijalankan setelah kita berdoa. Doa untuk persembahan sekaligus kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami bersyukur memiliki dan tinggal di bangsa yang sangat Tuhan kasihi. Tiba saatnya Tuhan kami mengembalikan milik-Mu melalui persembahan maupun perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain kepadamu Tuhan. Kami ingin persembahan kami ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dimanapun Tuhan ingin kerajaan-Mu dilebarkan melalui gereja kami Surabaya City Blessing. Memberkati setiap kami yang memberi supaya kami benar-benar bisa memberi dengan kerelaan hati dan dengan sukacita kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Bapak Ibu sekaligus saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.